Hidup sukses, orang banyak menempuh aneka bidang pendidikan, bahkan bahasa. Untuk menjadi dokter, orang belajar anatomi manusia, karakter tiap anatomi, dan hal-hal penting yang menunjang perbaikan organ-organ tubuh. Karena buku-buku referensi banyak yang berbahasa Inggris dan Latin, maka kedua bahasa itu harus dikuasai. Dalam dunia bisnis, orang harus menguasai ilmu ekonomi, bahasa Inggris, bahkan bahasa Jepang dan Mandarin. Kepercayaan adalah sarana hidup sukses, masalah rohani atau kebatinan. Konon para suhu banyak yang berlatih mati raga dan menguasai isi kitab kuno, bahkan untuk menjadi sakti mandraguna. Agama adalah tuntunan untuk menuju hidup surgawi, bahagia dunia, dan akhirat. Agama memberikan tuntunan sebagai resep dalam pembentukan kehidupan rohani atau kebatinan seseorang. Tuntunan itu berupa kitab suci yang aslinya ditulis dalam bahasa yang tidak kita pahami. Kitab suci yang asli, apa adanya, tidak berguna sama sekali. Kitab suci itu menjadi berguna jika bisa kita pahami dalam bahasa yang kita mengerti. Kita harus mengerti kitab suci supaya tidak seperti membeli kucing di dalam karung. Tanpa memahami bahasa resep kehidupan, maka kita tidak bisa membentuk kehidupan kita menjadi kehidupan berkualitas seperti yang kita harapkan. Main percaya bahasa orang tanpa kita pahami isinya adalah suatu kebodohan. Ibarat menandatangani suatu perjanjian, kita harus paham isi perjanjian itu. Memutuskan untuk memilih agama adalah sama dengan menandatangani sebuah perjanjian untuk menuju keselamatan. Dalam beragama, orang harus memiliki penerjemah bahasa jika kitab sucinya berbahasa asing. Kita juga harus memiliki ahli tafsir jika latar belakang budaya dalam agama itu adalah budaya negara lain. Beragama itu tidak mudah, maka para ahli agama Kristen berusaha menerjemahkan kitab suci agar isinya bisa dipahami. Alkitab diterjemahkan dari bahasa aslinya ke ribuan bahasa lain di dunia, bahkan ke dalam beberapa bahasa daerah di Indonesia. Alkitab sudah semakin mendunia sehingga orang yang ingin memahami isinya tidak perlu lagi belajar bahasa aslinya. Para pastor atau pendeta hanya perlu mengajarkan tafsir yang benar supaya kitab suci bisa dipahami sesuai dengan tujuannya. Sebuah sarana luar biasa yang mempermudah umat untuk memahami isi agama. Yang dibutuhkan umat adalah partisipasi aktif dalam belajar kekristenan di gereja atau komunitas di dalam gereja. Gereja Katolik menyediakan berbagai komunitas kategorial untuk mendalami berbagai karakteristik dalam membangun hidup Kristen. Kita bisa belajar melalui kursus kitab suci, kursus evangelisasi pribadi, Emmaus Journey, Legio Maria, Kerahiman Ilahi, pembaharuan karismatik Katolik, dan lain-lain. Minimal kita aktif bergabung dalam komunitas lingkungan. Lingkungan adalah komunitas kecil yang menjadi keluarga dalam kita menggereja. Lingkungan adalah perpanjangan tangan paroki dalam melayani umat dalam lingkup yang lebih kecil. Melalui lingkungan, kita dengan mudah untuk berurusan dengan paroki. Baik secara administratif ataupun aktivitas, umat dipermudah dalam membangun kehidupan menggereja. Pengurus lingkungan akan segera melayani umat, terutama dalam suasana darurat. Iman tanpa perbuatan tidak berguna, dan iman tanpa memahami isinya adalah sebuah kesia-siaan. Orang Katolik yang tidak paham tentang kekatolikan itu karena dia tidak memanfaatkan kesempatan dan kemudahan dalam menggereja pada gereja Katolik. Orang Katolik yang pindah agama lebih banyak karena kurang terlibat dalam menggereja, baik di paroki maupun lingkungan,
tepatnya kurang pengetahuan tentang ajaran agama Katolik. Jika pindah agama ke agama yang bahasanya tidak dipahami adalah kesalahan fatal yang merusak masa depannya. Tuhan Yesus memberkati.